Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu tidak ada yang kebetulan ya. Termasuk coba deh lihat. Saya gak tahu bagaimana keadaan kamu, tapi saya doakan ya, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kamu sewaktu menemukan video ini, saya doakan semuanya bisa berubah menjadi kebahagiaan yang lebih bahagia. Dan saya doakan juga nih kamu, iya, diri kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan, supaya banyak berkah, dikelilingi orang-orang baik, dan yang paling penting, diberikan keberlimpahan bukan hanya materi, tapi justru keberlimpahan batin yang membuat kamu bahagia. Amin? Kalau setuju, katakan amin di komentar. Hari ini teman-teman, kita akan membicarakan sebuah topik yang lagi-lagi menarik sekaligus menampar. Tapi tenang aja, tidak seperti video kemarin, tamparan di video ini tidak begitu menyakitkan. Namun lagi-lagi, tetap aja, kok ini kayak bisa nebak kita bahwa, Mas Aryan jangan-jangan dukun nih. Kok ini pas banget ya sama saya? Coba deh, kita uji ya. Gini, bener nggak belakangan ini dalam kisah kehidupan kamu nih, pernah ada satu kebingungan? Tapi kebingungannya itu teman-teman bukan karena kamu tidak tahu jalan, bukan ya. Tapi justru lebih parah lagi. Diri kamu pernah nggak sih mengalami kebuntuan, memilih sesuatu atau seseorang, kemudian bingung. Mana sih yang namanya suara hati saya dan mana yang bukan? Kata orang kan mas, saya harus nurutin suara hati. Tapi saya bingung, mana suara hati saya? Pernah nggak kamu bingung kayak gitu? Bener kan? Itu baru-baru aja kamu pikirin? Nah, itu maksud saya. Jadi sekarang gini, saya akan membimbing kamu untuk meluruskan semua hal yang salah tentang suara hati. Termasuk, saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya kita bisa mendengarkan suara yang betul-betul suara hati. Bukan suara-suara yang menyesatkan, yang membuat hidup kita, mohon maaf, jadi salah jalan terus tuh sepertinya kemarin. Ya, menarik? Kalau menarik dan kamu suka, saya minta tolong dulu, silakan klik jempol ke atasnya ya, supaya video ini menyebar dan menolong banyak orang. Silakan jempol ke atasnya. Terima kasih, kita mulai. Jadi gini teman-teman, saya langsung aja bongkar rahasianya di bagian depan ya, supaya kamu sadar. Bener banget, suara hati itu adalah suara yang harus paling kamu dengarkan. Saya ulangi, bener banget. Suara hati kamu adalah jenis suara yang harus paling kamu dengarkan terlebih dahulu dalam hidup. Kenapa? Karena suara hati itu, ciri khasnya dia tidak memihak, dia tidak menggunakan logika, tapi menggunakan sesuatu yang betul-betul dari nurani atau intuisi kita. Nah sekarang, saya akan menjelaskan kepada kamu bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah ini suara hati atau hanya hawa nafsu belaka. Tahu nggak? Supaya kamu tahu gimana caranya. Sederhana. Kalau kamu sedang condong kepada seseorang, kalau kamu sedang condong suka kepada sebuah hal, kamu tidak akan bisa mendengarkan suara hatimu. Saya ulangi, dengerin ini kata kunci emasnya ya, kamu resapi baik-baik. Kalau diri kamu, diri kita, sedang condong suka kepada seseorang, sedang condong suka kepada sebuah hal, hati-hati. Kenapa? Karena di saat itu, di momen itu, suara hati kita tidak bisa kita dengar dengan baik. Nah, supaya kita tidak condong kepada satu hal, agar suara hati terdengar dengan baik, kita harus melakukan sesuatu. Langkah awal kalau kita mau suara hatinya kedengeran, jangan condong kepada siapapun atau kepada apapun. Caranya gimana mas? Gampang. Contoh, kamu lagi suka nih sama seseorang. Otomatis kamu jadi buta, betul? Nah sekarang, coba kamu cari foto jelek dia. Cari foto jelek dia di sosmed yang membuat kamu sadar ternyata secantik apapun dia, seganteng apapun dia tetap aja manusia biasa yang punya pose jelek. Oke? Cari kekurangan dari orang yang kamu kagumi supaya apa? Supaya kita sadar dan menjadi netral seperti sedia kala. Kalau kamu lagi condong suka kepada sebuah hal, misalnya kamu pengen banget diterima sebagai PNS.
pengen banget. Terus gara-gara kamu condong kepada suatu hal, suka banget sama PNS, suara hati kamu tuh teriak apapun gak kamu dengerin. Nah, gimana caranya supaya kita tidak condong kepada sebuah hal? Gampang. Kamu lihat keburukan dari hal itu. Misalnya, kamu pengen kerja di perusahaan X. Kamu cerita kepada Google, apa sih keburukan dari perusahaan X? Nanti pasti keluar tuh di Google. Kamu lihat, oh ternyata perusahaan X ini punya track record buruk. Oh, ternyata kalau saya bekerja sebagai ini, saya punya nanti halangan tantangannya begini. Waduh, berat juga ya. Dengan kita mengetahui bukan hanya kelebihan dari seseorang, bukan hanya kesempurnaan dari suatu hal, kita akan kembali netral. Karena kita menyadari bahwa ternyata dari seseorang yang saya kagumi, dari suatu hal yang saya kagumi, Mas, ternyata saya baru sadar mereka atau dia punya kekurangan juga. Nah, ini dia nih. Di saat kita sudah netral karena kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan orang itu atau hal itu, baru kita duduk bersila. Saya ulangi, duduk bersila di atas lantai atau di atas tanah boleh. Kemudian, kamu bisa praktekin sekarang, kamu pejamkan mata deh. Ketika kamu pejamkan mata, kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Kemudian kamu katakan sederhana. Katakan begini. Ya Tuhan, saya mohon petunjuk-Mu. Bawa saya kepada sebuah hal yang merupakan rencana terbaik-Mu untuk diri saya. Ulangi lagi ya, sambil kamu pejamkan mata, kamu katakan pelan-pelan. Ya Tuhan, berikan saya petunjuk-Mu. Bawa saya kepada rencana-Mu yang paling spesial untuk hidup saya. Nah, di sini unik ya teman-teman. Ketika kamu mengatakan itu berulang kali di saat posisi kamu tenang, itu akan muncul tuh petunjuk-petunjuk yang bisa jadi sekelebat-sekelebat di bayangan kamu. Entah tiba-tiba ada muncul bayangan seseorang, bayangan kejadian, atau muncul tiba-tiba ide-ide di dalam hati yang tadinya nggak pernah muncul. Nah sebentar, teknik ini sebenarnya paling susah ketika saya suruh untuk tidak condong kepada seseorang atau condong kepada sebuah hal. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita nih, kalau udah pengen sesuatu, pengennya ngotot, betul nggak? Aku pengennya sama si A. Bahkan saya sering lihat tuh di komentar. Bayangin teman-teman, saking ini orang suka sama seseorang, dia sampai nyebutin tuh di komentar namanya. Padahal kan ya harusnya nggak usah nyebutin namanya ya. Tapi karena dia terlalu nafsu pengennya sama si orang itu, dia pengen banget kayaknya semua orang tahu. Salah nggak? Salah banget. Kenapa? Karena gini, ketika kita condong kepada apa yang kita mau, semakin kita mau, semakin itu salah. Saya ulangi ya, ini dengerin baik-baik, ini kata kuncinya. Coba lihat hati kamu, lihat hati kita. Ini rahasianya nih ya. Kalau kita terlalu mau kepada seseorang, kita terlalu mau kepada sebuah hal teman-teman, itu bisa jadi adalah hal yang amat sangat salah buat kamu. Kenapa? Sederhana, karena hal itu membuat kamu berganti Tuhan secara tidak sadar teman-teman. Itu dia bahayanya. Orang yang membuat kita lupa diri, hal yang membuat kita lupa diri, itu membuat kita bergeser Tuhannya, menjadikan orang itu atau hal itu sebagai Tuhan kita. Dan itu nggak bagus. Jadi sekarang saya kasih petunjuk nih. Kamu sedang mabuk kepada seseorang. Maaf ya, bukan dia orangnya. Kamu sedang mabuk kepada suatu hal, maaf ya, bukan itu hal yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena hal yang pas buat kita justru bukan hal yang memabukkan. Pernah nggak kamu suka sama orang, tapi kamu berkata kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak apa-apa. Pernah kayak gitu? Nah, orang itu tuh, justru orang itu yang bagus buat kamu. Pernah nggak kamu lagi pengen kepada sebuah hal, terus kamu berkata, ya udah, kalau dapat syukur, kalau nggak apa-apa juga, saya ikhlas. Pernah kayak gitu? Nah, hal itu yang ternyata adalah bagus buat kamu. Jadi jangan salah ya, sesuatu hal yang paling membuat kita condong atau nafsu, itu justru adalah hal yang kebanyakan salah banget untuk kita pilih. Itu rahasianya.
Coba sekarang kamu ceritain di komentar deh. Bagi kamu yang pernah punya pengalaman relate, ceritakan di komentar. Benar gak sih di saat kamu lagi bernafsu kepada seseorang atau kepada sebuah hal, terus kamu dapet nih, ternyata benar. Justru orang itu atau hal itu malah salah buat kamu. Tapi sebaliknya, ketika ketemu sama orang yang mana kamu tuh sama orang itu nggak berharap apa-apa, dapat syukur ya nggak dapet ya udah gitu ya. Kamu sedang pengen dapetin sesuatu, dapat syukur, nggak dapet ya udah, alhamdulillah, puji Tuhan. Begitu dapat malah bikin kamu happy. Ternyata orangnya baik, ternyata hal itu baik buat kamu. Kalau kamu pernah mengalami hal itu sama seperti saya, tuliskan di komentar sebagai testimoni bahwa ini nyata dan benar. Nanti saya baca dan berikan hati ya. Silahkan. Nah, dari sini teman-teman, saya ingin kamu sudah tidak bingung lagi. Saya ulangi, dari materi keren di video ini saya harapkan kamu sudah tidak bingung lagi. Artinya apa? Kamu sudah tidak perlu lagi mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang terlahir untuk dirinya. Pret. Bukan. Kamu bukan terlahir untuk dirinya. Kamu bukan terlahir untuk berganti Tuhan menjadi manusia atau menjadi benda atau menjadi hal. Oke? Orang yang paling baik untuk kamu adalah orang yang membuat kamu tidak mabuk. Hal yang paling baik untuk kamu adalah hal yang paling membuat kamu tidak mabuk. Cirinya, kamu dapat syukur, bahagia, kamu gak dapat pun kamu ikhlas. Nah, orang itu atau hal itu adalah sebenarnya yang terbaik buat kamu. Ambil dan pilih. Gampang kan? Kalau kamu masih bingung, kamu cari jawabannya menggunakan cara saya tadi dengan cara duduk bersila di atas lantai atau tanah, kemudian kamu tanyakan kepada Tuhan. Dengan syarat, kamu janji, tidak boleh condong dulu kepada seseorang itu atau hal itu. Coba deh kamu temukan kekurangan orang itu atau hal itu sebanyak-banyaknya dulu, supaya kamu jadi sadar bahwa orang itu atau hal itu ternyata juga punya kekurangan. Nah, di saat kamu sudah tidak condong, kamu minta petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan hadir dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, ketika kamu tidak condong kemana-mana, tidak condong ke siapa-siapa, itu bisa jadi adalah jawabannya. Dan ingat pesan saya di bagian akhir ya, orang yang membuatmu mabuk bukan orang yang baik untuk kamu, dan hal yang membuat kamu mabuk bukan hal yang baik untuk kamu. Orang yang baik untukmu, hal yang baik untukmu adalah siapa? Betul. Orang yang membuatmu berkata, dapat alhamdulillah puji Tuhan, nggak dapat pun nggak apa-apa. Nah, orang itu atau hal itu ambil. Bisa jadi itu yang terbaik buat kamu, karena dia tidak membuatmu berganti Tuhan. Menjadi dia atau mereka. Jelas ya? Ini masuk akal kan? Masuk akal. Klik jempol ke atasnya dan bagikan ya link video ini kepada siapapun yang menurut kamu perlu kamu tolong. Ini emas loh. Praktekin deh. Ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.